Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami di sini dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai teknik optimasi mata kuliah teknik kompilasi. Sebelum kami menjelaskan lebih lanjut apa itu teknik optimasi, perkenankanlah kami dari kelompok 10 memperkenalkan anggota kami, yaitu yang pertama saya sendiri Afifah Ratna Safitri, yang selanjutnya saya Yunisaro, yang selanjutnya kemudian saya Cita Permaharsari, dan satu rekan kami yang tidak dapat hadir pada kesempatan kali ini, yaitu Vincentius. Mengenai materi pertama akan dijelaskan oleh Yunisaro. Oke, sekarang kita membahas teknik optimasi. Ada 3 komponen dalam teknik optimasi, yaitu yang pertama dependensi optimasi, yang kedua optimasi lokal, dan yang ketiga adalah optimasi global. Yang pertama, dependensi optimasi. Dependensi optimasi bertujuan untuk menghasilkan kode program yang berukuran lebih kecil dan lebih cepat eksekusinya. Berdasarkan ketergantungannya pada mesin, optimasi dibagi menjadi yang pertama, machine dependent optimizer, kode optimasi sehingga lebih efisien pada mesin tertentu. Optimasi ini memerlukan informasi mengenai fitur yang ada pada mesin, tujuan dan mengambil keuntungan darinya untuk menghasilkan kode yang lebih pendek atau dieksekusi lebih cepat. Yang kedua adalah machine independent optimizer. Strategi optimasi yang bisa diaplikasikan tanpa tergantung pada mesin tujuan, tempat kode yang dihasilkan akan dieksekusi nantinya. Mesin ini meliputi optimasi lokal dan optimasi global. Optimasi lokal dilakukan hanya pada suatu blok dari source code dengan cara satu folding, yaitu nilai konstanta atau ekspresi pada saat compile time diganti dengan nilai komputasinya. Contoh instruksi A.2 sama dengan 2 plus 3 plus D bisa diganti menjadi A.2 sama dengan 5 plus D. Yang kedua adalah redundant sub-expression elimination, menggunakan hasil komputasi terdahulu daripada melakukan komputasi ulang. Contoh urutan instruksi A.2 sama dengan B plus C, X.2 sama dengan Y plus B plus C. B plus C yang redundant bisa diatasi dengan memanfaatkan hasil komputasi sebelumnya, selama tidak ada perubahan nilai pada variabel. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Cita. Yang ketiga yaitu optimasi dalam sebuah literasi. Yang pertama yaitu ada loop unrolling, yaitu menggantikan suatu loop dengan menulis statement dalam loop beberapa kali. Contoh instruksi for i.2 sama dengan 1 to 2 do. A kurung siku i.2 sama dengan 0 titik koma dioptimasi menjadi A kurung siku 1.2 sama dengan 0 titik koma A kurung siku 2.2 sama dengan 0 titik koma. Pada instruksi pertama yang menggunakan iterasi perlu dilakukan inisialisasi setiap eksekusi loop, pengetesan, adjustment, dan operasi pada tubuh perulangan. Yang kesemuanya itu menghasilkan banyak instruksi. Karena itu, dengan optimasi hanya memerlukan 2 instruksi assignment. Yang kedua yaitu frequency reduction, yaitu memindahkan statement ke tempat yang lebih jarang dieksekusi. Contoh instruksinya for i.2 sama dengan 1 to 10 do. Bijin x.2 sama dengan 5 titik koma a.2 sama dengan a plus 1 titik koma n titik koma. Variabel x dapat dikeluarkan dari iterasi menjadi x.2 sama dengan 5 titik koma for i.2 sama dengan 1 to 10 do bijin a.2 sama dengan a plus 1 n titik koma. Yang keempat
yaitu strength reduction. Mengganti suatu operasi dengan jenis operasi lain yang lebih cepat dieksekusi. Contohnya yaitu pada beberapa komputer operasi perkalian memerlukan waktu lebih banyak daripada operasi penjumlahan. Ini contohnya yaitu A.2 sama dengan A plus 1 dapat digantikan dengan ins dalam kurung A. Kemudian optimasi global dilakukan dengan analisis flow, yaitu suatu graf berarah yang menunjukkan jalur yang mungkin selama eksekusi program. Ada dua kegunaan optimasi global, yaitu bagi para programmer dan untuk compiler itu sendiri. Yang pertama bagi compiler, yaitu meningkatkan efisiensi eksekusi program, kemudian menghilangkan useless code atau kode yang tidak terpakai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Afifah. Ya, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu mengenai optimasi global. Kegunaan optimasi global bagi programmer yang pertama yaitu untraceable atau dead code, di mana kode yang tidak pernah dieksekusi. Misalnya, x.2 sama dengan 5, titik koma, if x sama dengan 0, dan A.2 sama dengan A plus 1, instruksi A.2 sama dengan A plus 1 tidak pernah dikerjakan karena kondisi X tidak pernah menjadi 0, sehingga memperlambat proses. Yang kedua, kegunaannya adalah unused parameter, yaitu parameter yang tidak pernah digunakan dalam prosedur. Misalnya, prosedur penjumlahan A, B, C, titik sama dengan integer, titik koma, var x, titik 2 integer, titik koma, bikin x, titik 2 sama dengan A plus B, titik koma, n. Parameter C tidak pernah digunakan sehingga tidak perlu diikutsertakan, dikarenakan pada prosedur penjumlahan C tidak pernah dikenakan suatu proses atau nilai. Kegunaan yang berikutnya yaitu adalah unused variable, yaitu variabel yang tidak pernah digunakan. Misal, variabel A, B, titik 2 integer, titik koma, bikin A, titik 2 sama dengan 5, titik koma, n, titik koma, variabel di mana variabel B itu tidak pernah digunakan dalam manipulasi sehingga tidak perlu dideklarasikan. Dan kegunaan yang terakhir adalah variabel, yaitu variabel yang dipakai tanpa nilai awal. Misal, var A, B, titik 2 integer, titik koma, bikin A, titik 2 sama dengan 5, titik koma, A, titik 2 sama dengan A plus B, titik koma, N, titik 2 sama titik koma, yaitu variabel di mana variabel B digunakan tetapi tidak memiliki harga awal. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya atau kesalahan kami dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.